menyembelih hewan kurban, ya, menyembelih hewan kurban ini perlu kita tahu, ya, memang ini sunnah, ya, sunnah muakkadah. Akan tetapi kita harus mengetahui dulu apa pengertian daripada kurban, ya. Nah, jika kita melihat banyak orang kalau kita tanya bahwa kurban itu apa, memotong sapi, memotong kambing, banyak orang mengatakan, ya. Perlu kita ketahui bahwa kata kurban itu bahasa Arab, ya, berasal dari kata qariba, ya, qariba yaqrabu kurban wa qurbanan wa qirbanan, ya. Ini asal muasalnya, banyak orang yang salah mentasrif ini. Kata kurban berasal dari kata qariba. Apa arti qariba? Dekat, ya, dekat, ya. Nah, qariba yaqrabu kurban wa qurbanan wa qirbanan, ya, ini dekat, ya. Nah, jadinya ketika kita berkurban, kita ini mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, ya. Nah, sehingga ketika kita berkurban itu salah satu amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya kurban itu kalau bisa setiap tahun kita laksanakan. Jangan tahun ini kita, tahun besok anak kita gelir-gelir. Itu bukan menjadi tujuan. Kurban itu ya binafsi. Nah, kurban itu ya binafsi. Tidak harus digilir, ya. Nah, tidak harus digilir, ya. Makanya sekalipun itu adalah sunnah muakkadah, tetapi itu anjuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Adapun keutamaan kurban ini dijelaskan di dalam satu hadis Nabi yang datang dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adami min 'amali yawm an-nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha lata'ti yawm al-qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa aghlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakani qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Apa katanya Rasulullah? Ini hadis yang berasal dari Ummul Mukminin, ya, Sayyidah Aisyah. Disebutkan di sini bahwa ma'amila adamiyyu min amali yauman nahri, bahwa tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, yakni manusia, ya, pada hari raya Idul Adha, yakni amalan yang ahabba ilallah, yang amat dicintai oleh Allah, ya. Nah, yang amat dicintai oleh Allah pada hari raya kurban itu tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah, yakni min ihraqid dami, daripada menyembelih hewan kurban. Berarti berkurban itu amat dicintai oleh Allah, ya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa amat dicintai oleh Allah? Karena ada bisyarahnya. Apa bisyarahnya? Apa kabar gembiranya bagi kita yang berkurban itu? Innaha lata'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa aghlafiha. Karena sesungguhnya hewan yang kita potong, hewan yang kita kurban, hewan yang menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, akan datang pada hari kiamat itu, ya, dengan pekakas yang tidak berkurang. Datang dia dengan tanduk-tanduknya, datang dia dengan kulitnya, datang dia dengan kakinya masih berkuku, ya. Sekalipun kita sudah potong di dunia, dia datang besok pada hari kiamat kepada orang yang mengurbannya, ya. Nah, wa an-naddam, kemudian darahnya la yaqa'u minallahi bimakani qabla an yaqa'a minal ardi, ya. Dan darah hewan itu yang kita kurban itu akan sampai kepada Allah, ya, sebelum darahnya itu menetes pada bumi. Sebelum kita potong, ya,
Nah, sebelum kita potong darahnya itu baru kita potong, aliran benar sudah nyampe kepada Allah sebelum dia jatuh kepada bumi. Ya. Nah, sehingga oleh sebab itu ada perintah fatibu biha nafsan. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk melapangkan diri kita untuk berkurban. Subhanallah. Ketika kita berkurban pada hari raya kurban, ya, seperti apa yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kemuliaannya itu akan datang hewan kurban itu kepada kita. Ya, akan datang hewan kurban itu kepada kita dengan bentuk yang persis, ya, tanpa ada kurang. Allah hidupkan dia lagi. Sebagai apa? Sebagai kendaraan. Disebutkan, ya. Nah, disebutkan di dalam kitab bahwa menurut Imam Az-Zain Al-Arab bahwa hewan kurban itu akan menjadi kendaraannya. Bahkan disebutkan kendaraan untuk melewati titian Shiratal Mustaqim. Titian sirat. Ya, hewan kurban itu akan datang sebagai kendaraan esok di akhir. Nah, makanya kita harus memberikan kepada diri kita satu keuntungan yang luar biasa. Ini apa? Dengan hadis inilah kita harus bersemangat berkurban. Ya. Nah, karena yang dekat kepada Allah itu tidak mesti dipilih. Banyak orang, Ustadz saya tidak ngurban hari ini. Saya tidak ngurban pada tahun ini. Saya ngurban tahun kemarin. Sekarang anak saya, sekarang istri saya, itu salah. Kalau memang kita punya kemampuan, ya kurban. Anak kita kurbankan juga, maksudnya kita berikan hewan kurban. Kalau tidak, ya patungan membeli sapi. Kenapa? Kalau bagi mereka-mereka yang punya kemampuan, ya, di dalam berkurban, akan tetapi dia tidak berkurban, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man wajada sa'at. Barang siapa yang memiliki rezeki dan menyebabkan dia mampu untuk berkurban. Ya. Contohnya di masjid kita dipungut 2 juta untuk yang berkelompok, sedangkan kita punya uang utuh 5 juta, berarti kita mampu berkurban, ya, karena tidak ada beban yang lain. Tiba-tiba kita tidak berkurban, ya. Nah, ketika ada kita rezeki kita lebih mampu untuk berkurban, baik itu dengan kelompok atau binafsi dengan hewan sendiri, kemudian tidak berkurban, apa kata Nabi? Falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Maka mereka yang tidak berkurban di atas kemampuannya itu, ya, dia tidak berkurban, fala yudhi, tidak berkurban. Maka Rasulullah mengatakan fala yaqrabanna musallana. Maka sesekali janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Kenapa? Ketika kita sholat itu untuk dekat kepada Allah, kurban itu juga jalan kita dekat kepada Allah. Kemudian ada orang mengatakan, wah kemarin saya sudah berkurban, tidak menyelesaikan. Padahal dia mampu untuk berkurban di tahun itu, tetapi dia selalu mengatakan Nah, inilah kata-kata yang menyebabkan kemerosotan iman. Makanya Rasulullah mengatakan fala taqarrabanna musallana. Maka janganlah ia itu fala yaqrabanna musallana. Maka janganlah dia itu, yakni mendekati tempat salat kami. Karena apa? Karena ibadah kurban itu, ya, sesungguhnya ibadah yang bisa mengantarkan menjadi puncak daripada iman kita kepada Allah. Bahkan disebutkan bahwa ini mirip dengan, tapi bukan sedekah. Ya. Ketika sedekah menjadikan kita sidqul iman, menjadi penyebab pembenaran keimanan kita, maka tidak ubahnya kurban itu pun demikian. Ya. Kurban itu pun demikian. Nah, sehingga ketika kita berkurban, itu jalan utama kita untuk menempuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, disebutkan bahwa ada beberapa kriteria hewan kurban. Ya. Nah, disebutkan oleh para ulama bersepakat bahwa
hewan yang akan dijadikan untuk kurban itu, ya, ya, yakni hewan yang sehat, ya, fisiknya kuat, ya, tanpa ada cacat, ya. Kemudian di dalam pendapat juga lebih para ulama mengatakan keafdalan daripada hewan-hewan itu, ya, dijelaskan kalau Imam Syafi'i lebih daripada mengutamakan unta dibanding dengan sapi. Jadi kalau kita tidak mampu unta, baru sapi, ya. Nah, baru kambing. Nah, tapi posisi kendaraannya beda. Kalau unta sapi itu 7 orang, kalau kambing itu 1 orang, ya. Nah, kemudian kalau Imam Malik disebutkan bahwa Imam Malik berpendapat bahwa yang paling utama itu ya binafsi itu, yakni kambing atau domba. Ya, ini kriteria hewan kurban, ya. Nah, kriteria hewan kurban yang kita potong, ya. Nah, makanya disebutkan kriteria-kriteria tersebut, ya, diklasifikasikan sesuai dengan umur, usia daripada hewan dan jenis hewannya, ya. Di sini disebutkan bahwa kalau dha'at, yakni domba, yaitu harus mencapai usia 1 tahun lebih, ya, atau sudah berganti gigi, ya, baru bisa dijadikan sebagai hewan kurban, ya. Nah, sudah memiliki usia 1 tahun lebih, ya. Nah, karena di sini disebutkan di dalam hadis Ibnu Majah bahwa kita dianjurkan untuk menyembelih daripada domba yang jaza. Ya, apa itu jaza? Itu yang mengganti, yang sudah terganti gigi, yang sudah terganti gigi, ya, itu diperbolehkan. Kemudian tadi domba, ya. Kemudian kalau kambing, ya, kalau kambing itu harus mencapai usia 2 tahun, ya, baru bisa dijadikan sebagai hewan kurban, ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu sapi atau kerbau itu harus sama berusia 2 tahun, ya, harus berusia 2 tahun. Kemudian kalau unta itu harus mencapai usia 5 tahun, ya, atau lebih. Nah, dari usia itu juga disebutkan oleh ulama hewan-hewan itu harus dalam kondisi sehat dan tidak datang daripada Al-Barra ibn Azib bahwa arba'un la tajuzu fi adhahi faqala al-awra' bayyinun awaruha wal maridatu bayyinun maraduha wal arja'u bayyinun dhal'uha wal kasiru allati la tanqa. Ada 4 macam daripada hewan yang tidak sah untuk dijadikan adhahi, yakni dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang tidak sah dijadikan daripada hewan kurban itu yang matanya itu buta. Kalau ada binatang kurban, hewan kurban yang dipotong sebagai kurban ada buta, tidak melihat, itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Kemudian yang kedua, yakni yang fisiknya, ya, badannya benar-benar dalam keadaan sakit. Kalau ada kambing-kambing batu, ingusan dijadikan hewan kurban itu tidak sah, ya. Nah, apalagi sapi yang batu dan sebagainya, ya. Kemudian disebutkan yakni kakinya, ya, kalau ada hewan yang pincang, ya, yang tidak bisa jalan dijadikan hewan kurban itu tidak sah, ya, harus diperhatikan, ya, dicek, ya. Dan yang terakhir tidak dibenarkan dijadikan hewan kurban yakni kambing
yang atau binatang atau hewan yang kurus, yang tidak berlemak. Jadinya dia pernah gemuk, kemudian kurus dijadikan hewan kurban. Ketika gemuk tidak mau dikurban, ketika sakit kurus dijadikan hewan kurban, itu tidak dibenarkan. Ya, ini hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, akan tetapi ada beberapa catatan ya, hewan yang tidak menghalangi sahnya daripada ibadah kurban itu, yakni hewan yang dikebiri, yakni hewan yang dikebiri dan hewan yang pecah tanduknya. Nah, kalau ada hewan yang dikebiri atau tanduknya pecah, itu tidak menjadi masalah, sah untuk dikurban ya. Nah, selain daripada yang empat, ya hewan yang buta tidak boleh dijadikan kurban ya. Hewan yang sakit tidak boleh dijadikan kurban ya. Kemudian apa? Di sini disebutkan hewan yang kakinya pincang ya, tidak boleh dijadikan kurban, dan hewan yang badannya kurus ya, kurus itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa ketentuan ya, ketentuan daripada kurban itu sendiri, bahwa karena apa? Karena berkurban dengan seekor kambing atau domba itu harus kita tahu hanya untuk satu orang ya, satu orang. Nah, misal fulan ya, tidak boleh satu kambing atau domba itu fulan dan fulan, tidak boleh, harus satu orang. Tetapi kalau si fulan itu meniatkan pahalanya dibagi, itu tidak masalah. Tetapi tetap ukurannya kambing itu hanya satu nama ya. Nah, harus satu nama. Nah, beda dengan unta, sapi dan kerbau, itu untuk 7 orang ya. Nah, ketentuan ini dijelaskan di dalam satu hadis yang datangnya dari Jabir ya. An Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Jadinya disebutkan dalam satu hadis yang datangnya dari Jabir bahwa naharna, yakni kami telah menyembelih daripada kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah ya, amal Hudaybiyah ya, yakni al-badanah, yakni seekor daripada unta itu an sab'atin untuk 7 orang ya, wal baqarah dan sapi itu untuk 7 orang. Ini ketentuannya ya. Nah, ketentuan yang ada di dalam hadis ya, bukan dibikin-bikin oleh ulama ya. Ini hadis yang mengatakan demikian ya. Nah, kemudian disebutkan juga tentang berkorban dengan seekor domba atau kambing ya. Ini hadis yang datang dari Sayyidah Aisyah. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bi kabsin aqrana fa'tiya bih liyudhhiya bihi faqala laha ya Aisyah halummi al-mudhi, yakni askin, thumma qala ishhadha bihajari fafa'alat, thumma akhadhaha wa akhadha al-kabsha fa'adja'ahu thumma dhahabahu thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhahi bihi. Nah, ini satu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ya, untuk mendatangkan daripada kabshin. Nah, kabshin ini kalau bahasa kita di Lombok itu, kabshin itu bahasa Lombok, kibas itu kabshin ya. Jadinya kibas itu bahasa Arab sebenarnya, tetapi banyak orang mengatakan ya itu bahasa Lombok. Yang makanya di sini di hadis itu namanya kabshin, kabshin kibasin. Kabshin kibasin ya. Nah, jadinya diperintahkan untuk mendatangkan satu ekor kibas ya, domba ya, yang bertanduk ya. Di sini disebutkan bikabsin aqrana, yakni untuk bertanduk. Kemudian apa? Kemudian
daripada domba itu didatangkan kepadanya untuk melaksanakan daripada sunnah daripada kurban. Kemudian beliau mengatakan faqala laha, mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, faqala laha ya Aisyah halummi al-mudyah. Jadinya beliau mengatakan kepada Aisyah untuk mengambil daripada pisau golok untuk memotong kambing tersebut, ya. Nah, kemudian disuruh untuk mengasah. Kemudian disuruh untuk mengasah Rasulullah, asahlah daripada golok itu. Kemudian Sayyidah Aisyah itu melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengambil golok setelah diasah, ya. Thumma akhadaha wa akhadha kabsha. Rasulullah mengambil domba itu, ya, mengambil kibas tersebut, ya, untuk dipotong, ya. Kemudian membaringkannya, ya, menyiapkannya, dan Rasulullah SAW fa'adja'aha thumma dhabahahu, ya, adja'ahu itu, ya, memaringkan. Apa sih bahasa mambanya itu? Belencang. Dibelencang, kemudian di zabahahu, yakni dipotong, ya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW yaitu berdoa. Apa kata doanya? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Tsumma dhahha bihi. Rasulullah mengatakan sebelum dia potong berdoa bahwa Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah, dengan nama Allah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, wa ali Muhammadin, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Nabi Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, kalau pahalanya itu boleh dibagi oleh orang berkorban, tetapi kalau namanya tidak bisa satu domba itu, satu kibas itu untuk semua orang. Ya, Rasulullah ini membagi, mengikut sertakan di dalam pahala, ya, biar kita tidak salah dalam mengartikannya, ya. Kapan waktu yang paling afdal untuk berkurban? Setelah hari raya kurban, setelah kita melaksanakan sholat hari raya, ya, itu waktu yang afdal. Nah, kalau terlalu banyak, ya bisa tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kapan batas akhir waktu orang berkurban? Sebelum terbenamnya matahari di tanggal 13